Ini tuh dia luarnya crunchy, terus isian creamy beef mushroomnya tipikal yang gurih tapi bukan yang overpower. Terus dikombinasi sama keju yang molor, apalagi dicocol sama si saus truffle-nya. Ini udah pasti jadi pengalaman makan risol yang baru. Semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin creamy beef truffle risol. Ini tuh risoles ya, yang isinya tuh seperti ragut sapi dengan jamur dan juga aroma jamur truffle. Resep ini pastinya bisa jadi ide cemilan ataupun bekal karena bisa disimpan ya di dalam freezer atau bisa juga buat ide jualan. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini yang pertama untuk isian creamy beef truffle-nya. Ini aku pakai daging giling sapi. Untuk bahan lainnya ini ada bawang putih, bawang bombay. Nah, untuk jamurnya ini aku pakai jamur kancing ya. Kalau kalian mau lebih wangi itu bisa dicampur dengan jamur shiitake. Untuk aroma truffle-nya ini aku pakai truffle oil. Kalau kalian mau pakai truffle paste juga itu bisa. Nah, untuk bikin ragut atau saus creamy aku tuh suka tambahin mustard, ini opsional ya. Lalu untuk aromatics ini juga opsional, aku pakai thyme, kalau lagi nggak ada boleh di skip ya. Ini untuk roux alias pengental si creamy beef ya. Ini base-nya boleh pakai butter ataupun margarin ya, yang dicampur dengan tepung terigu lagi. Untuk liquidnya nanti kita campur antara air dan juga susu. Untuk bahan kulit risolnya ini ada tepung terigu, tepung maizena, telur, susu, mentega cair, garam dan juga air. Nah, untuk pelapis risolnya di sini kita akan bikin adonan basah dan juga adonan keringnya ini pakai breadcrumbs. Adonan basahnya ini ada air, tepung terigu dan juga telur. Nah, kenapa sih dicampur tepung terigu dan lain-lain? Nanti aku jelasin di dalam video. Nah, selanjutnya untuk cocolannya ini aku bikin juga saus truffle ya. Tapi ini sebenarnya opsional ya. Kalau kalian lebih nyaman mungkin pakai saus sambal atau mau pakai truffle mayo, ya itu juga bisa banget. Nah, ini base-nya sama ya, seperti saus krim gitu, yang base-nya juga roux alias pengental. Ini ada mentega ataupun margarin, tepung terigu, aromatics, ada bawang putih, bawang bombay, thyme sama bay leaf ini opsional. Dan pastinya jamur sama ya. Ini aku pakai jamur kancing, mau pakai shiitake bisa, mau lebih premium bisa pakai truffle paste yang di dalam jar ya, supaya nanti si saus truffle-nya tuh putih tapi ada bintik-bintik hitamnya, itu lebih menggambarkan ciri khas dari truffle. Nggak ketinggalan karena ini base-nya creamy ya, kita akan gunakan susu full cream cair, krim cair ya. Kalau nggak ada krim cair mau diganti susu full cream juga nggak masalah. Dan untuk aroma pastinya kita akan perlu truffle oil ataupun truffle paste ya. Kalian bisa pilih di sini, yang lebih mudah ditemukan itu si truffle oil. Oke, yang pertama ini kita akan bikin isian si creamy beef truffle-nya dulu karena ini tuh seperti ragut ya, jadi perlu didinginin baru nanti bisa kita bentuk. Oke, untuk bawang bombaynya ini kita akan chop aja ya, dicincang kecil-kecil. Kalau bikin banyak boleh pakai chopper, silahkan. Untuk jamurnya juga ini sama, kita akan cincang kecil-kecil ya. Nah, untuk tumisnya pertama aku bakalan bikin roux dulu ya, alias pengental. Roux ini penting, kita perlu masak. Umumnya pakai butter, tapi kalau cuma ada margarin nggak masalah. Kita akan tumis sama tepung terigu sampai dia wangi ya. Jadi tepung terigu yang kesangrai atau kemasak tuh dia akan mengeluarkan aroma nati ya, yang dimana memang lebih wangi dibandingkan terigu yang nggak dimasak. Nah, kalau udah kayak gini tuh kalian bisa lihat ya, si terigunya tuh kayak udah ngembang gitu ya, terus juga warnanya udah sedikit menggelap. Ini kita sisihkan. Masih menggunakan wajan yang sama, ini kita akan panaskan lagi, boleh pakai butter ataupun margarin, dan kita akan tumis bahan-bahannya. Tumis dulu bawang bombay, serta ini bawang putihnya kita akan press. Tumis sampai agak wangi, lalu kita masukkan daging gilingnya dulu. Oh ya, kalau daging giling ini juga beda kualitas daging, tentunya beda ya. Mungkin kalau kalian pakai wagyu itu dia lebih lembut, terus kalau kalian pakai daging gilingnya lokal tapi prime cut, misalnya sirloin, tenderloin, itu mungkin nggak terlalu kasar. Nah, tapi kalau mungkin kalian ya pakai potongan dagingnya tuh dia yang terlalu berserat ya, itu bisa disiasati dengan dimarinasi aja ya. Marinasinya pakai tepung terigu dan juga kuning telur ya. Itu
tinggal diaduk, mau dikasih saus Inggris dikit atau dikasih kaldu bubuk itu silahkan. Daging gilingnya juga wajib kita tumis sampai wangi, jangan lupa pakai api besar supaya nggak terlalu berair pada saat tumis daging yang dari mentah kayak gini. Kalau udah, baru kita akan masukkan bahan lainnya. Ini ada jamur, aromatics, kita tambahkan thyme kering, mustard buat yang suka, kalau nggak suka atau nggak punya skip aja mustardnya. Bumbu-bumbu ada garam, kaldu ayam bubuk, gula, dan juga merica. Nanti kita masak sesaat sampai jamurnya dia matang, wangi. Selanjutnya tambahkan air. Nah, biar si dagingnya tuh dia nggak terlalu keras ya. Jadi ini aku mau masak dulu sebentar sampai si airnya tuh dia menyusut. Tapi tadi ya, kalau misalnya kalian pakai daging yang potongannya mungkin emang keras banget, kasar, nah itu boleh dimarinasi dulu. Selanjutnya tambahkan susu dan juga roux alias tumisan tepung terigu tadi ya. Nanti dia akan mengental. Jadi berbeda dengan tepung maizena sebagai pengental, ya udah pasti kalau roux ini dia lebih flavorful, cocok untuk hidangan-hidangan yang terinspirasinya dari western, biasanya cocok. Oke, kalau udah kayak gini ini tinggal kita dinginkan, kalian cicipin ya. Kalau mau lebih creamy juga susunya bisa diganti krim cair. Teksturnya juga kalian sebenarnya bisa sesuaikan, dan ini juga opsional. Aku mau tambahin truffle oil, tapi ingat kalau nambahin truffle oil kalau bisa dia jangan dimasak ya. Jadi cukup dicampur aja di akhir. Dan memang untuk bahan-bahan yang nanti biasanya kita masukin freezer dan lain-lain, udah pasti aroma truffle-nya tuh agak sedikit turun. Makanya nanti kita akan bikin saus cocolan truffle-nya. Oke, selanjutnya ini kita akan bikin untuk kulit risolnya. Campur aja semua bahan, mulai dari tepung terigu ya, tepung maizena biar lebih nggak mudah sobek dan juga kenyal. Garam masukin, telur, susu, dan airnya ini kita tuang pelan-pelan. Tujuannya supaya tepung terigunya tuh nggak terlalu menggumpal ya. Jadi kita aduk dulu si adonan kental dulu. Nah, baru kalau mau cairin tinggal tuang sisa airnya ya, dan juga margarin atau butter cair. Untuk resep lengkap semuanya sudah ditulis di description box. Tapi kalau misalnya bikin kulit risol tetap ya, kalian harus lihat si hasil akhirnya. Karena ketika dia terlalu kental atau terlalu tipis ya, itu biasanya kurang ideal untuk kulit risol karena dia lebih mudah sobek, atau terlalu tipis jadinya kurang kerasa dan lain-lain. Supaya menghindari gumpalan, ini juga bisa kita saring ya, dan adonannya siap digunakan. Dan untuk cetak kulit risolnya kalian bisa pakai wajan anti lengket biasa atau bisa juga pakai wajan terbalik kayak gini. Nah, cara pakainya gimana? Wajan terbalik ini tuh dia anti lengket dan perlu kita panasin dulu, tapi jangan bagian anti lengketnya yang dipanasin ya. Nah, kita bisa percikin air, begitu dia kelihatan sudah cukup panas. Tapi jangan sampai airnya loncat-loncat ya, yang penting airnya langsung menguap. Bagian yang anti lengketnya tinggal kita celup aja ke adonan tadi. Kalian bisa lihat ya, saat kita celupin si wajannya itu ditunggu dulu aja ya, sekitar 3 detik, baru diangkat. Karena kalau terlalu cepet biasa tuh jadi bolong-bolong. Tapi kalau sampai bolong pun nggak masalah, tinggal kita tambal aja. Begitupun kalau misalnya si adonannya tuh terlalu kental, itu juga susah merata. Sedangkan kalau terlalu cair, nah si kulit risolnya tuh jadi tipis banget ya. Jadi nanti kalian bisa lihat kalau hasil kulit risolnya ternyata terlalu tebal, bisa ditambahkan air, begitupun sebaliknya. Nah, udahnya ini tinggal dilanjut. Atau mungkin buat kalian yang mau berjualan, kalian juga bisa cari mesin pembuat kulit risol kayak gini ya, yang skalanya juga nggak terlalu besar. Ini cocok banget buat industri rumahan. Nah, sambil nunggu si kulit risolnya dia dingin ya, ini kita akan bikin si saus truffle-nya ya. Seperti yang di awal udah dibahas, ini sebenarnya sifatnya opsional. Kalian cocolannya mau pakai mustard, pakai saus sambal, saus tomat, atau mau bikin truffle mayo, itu juga cocok. Nah, ini aku bikin base-nya tuh krim. Jadi seperti krim soup ya, aroma truffle dan juga jamur. Bawang bombay sama jamurnya ini aku mau chop supaya jadinya tuh lebih halus ya. Kita belah dulu. Bawang bombay, bawang putih, jamur, ini kita akan chop sampai dia halus. Kalau kalian mau manual juga silahkan ya, tinggal dicincang halus saja. Nah, kalau udah ini kita akan tumis. Tumisnya ini kita akan menggunakan boleh pakai mentega ataupun margarin. Untuk aromatics aku tambahin bay leaf, thyme kering. Ini opsional, kalau nggak ada skip nggak masalah. Dan numisnya juga harus sabar supaya aroma jamurnya tuh dia wanginya keluar. Nah, di sini kenapa aku tambahin jamur lagi, padahal di dalam risolnya tuh udah ada jamur, supaya si sausnya tuh dia ada bintik-bintik ya. Jadi mencerminkan aroma jamur termasuk si truffle. Selain kita menggunakan jamur yang kita tumis sampai warnanya gelap, sebenarnya bisa juga menggunakan truffle paste ya, yang tadi aku udah bahas juga. Itu bisa dibeli dalam bentuk jar.
tinggal dicampur udah ada aroma truffle-nya. Kalau kurang kuat tinggal tambahin truffle oil. Nah, kalian bisa lihat ya, ini warnanya dia udah cukup deep ya, udah wangi juga mulai dari jamur, bawang putih, bawang bombay juga udah wangi. Ini sekarang kita akan masukkan tepung terigu ya. Sebenarnya ini konsepnya kayak roux juga, cuman karena ini aku bikinnya sedikit, jadi tepung terigunya tuh cukup kita masak sebentar gini, nggak terlalu signifikan ya perbedaannya. Karena untuk sausnya sendiri kita justru nggak mau terlalu kental, kayak rogut gitu kan sampai kental banget nih. Nah ini cuman buat sedikit pengental, jadi boleh langsung kita tumis bareng aja sama bahan lain. Selanjutnya masukkan liquidnya, mulai dari susu, sedikit dulu susunya, terus bisa menggunakan bantuan dari balon whisk supaya merata. Tuh kalian bisa lihat ya, tekstur sausnya langsung mengental. Tambahkan lagi sisa susunya. Buat yang suka ekstra creamy, ini aku tambahin juga krim cair. Tapi kalau yang nggak ada, krim cairnya boleh diganti susu full cream. Garam, gula, kaldu jamur. Selain kaldu jamur, kalau mau pakai kaldu ayam bubuk nggak masalah. Dan kalau udah ini cukup kita masak hingga mendidih. Teksturnya kalian bisa lihat ya, ini dia agak cair kayak gini karena nanti begitu dingin dia akan mengental. Matikan api, sisihkan, biarkan sesaat supaya nggak terlalu panas. Dan kalau udah tinggal kita campur pakai truffle oil agak banyak karena ini memang saus truffle, jadi pengen truffle-nya itu dia aromanya tuh cukup kuat ya supaya mewakilkan si judulnya. Oke, sekarang kita akan bentuk risolnya. Siapkan kulit risolnya tadi. Nah, untuk ngisi risol ini aku pakai bantuan scoop ice cream, tujuannya supaya si besarnya tuh sama. Selain itu kalian mau gramasi bisa, mau dikira-kira juga nggak masalah. Ini untuk adonan si creamy beefnya, aku mau tipisin sedikit dan dipepetin ke bagian bawah kulit risolnya. Terus untuk isiannya, ini aku pakai keju mozzarella ya. Kalau kalian mau pakai keju quick melt misalnya yang lebih mudah ditemukan, itu silahkan. Tapi hati-hati, biasa kalau keju mozzarella kan si taste-nya atau rasanya itu dia cukup mild ya, nggak terlalu asin. Nah, jadi cocok digunakan kalau kalian pakai keju lainnya yang meleleh tapi asin. Nah, itu hati-hati ngebumbuin ya, jangan over ya. Nah, kalau udah ini taruh aja kejunya di tengah. Ini aku pakai 2 slice tipis. Kenapa tipis? Supaya lebih mudah meleleh. Dan tinggal kita gulung aja seperti gulung risol ya. Hati-hati jangan terlalu ditarik kayak gulung lumpia ya, karena karakteristik kulit lumpia dan juga kulit risol itu dia beda. Nah kalau udah, ini tinggal kita gulung sisanya sampai selesai. Untuk pelapisnya ini aku akan bikin adonan kental ya, dan nanti dibalurkan ke breadcrumbs. Sebenarnya bisa juga cuman pakai telur lalu ke breadcrumbs, tapi supaya lebih nempel, kita bikin adonan yang cukup thick atau cukup kental. Ini ada tepung terigu, telur, dan juga air. Airnya juga sama ya, kita sedikit demi sedikit dulu supaya nggak ada gumpalan. Nah kalau udah smooth atau udah nggak ada gumpalan, tinggal kita tuang sisa airnya. Celupkan risol ke adonan basah, lalu coating dengan breadcrumbs atau tepung roti. Beda sama tepung panir ya, kalau tepung panir itu dia lebih halus. Kalau tepung roti, dia nanti hasil risolnya itu lebih krauk-krauk. Nah, jadi itu sesuai selera. Nah, ini tips juga mungkin yang buat jualan ya, dibanding ngelapisinnya pakai pure telur. Biasa kalau kita pakai adonan basah kayak gini tuh bikin si minyaknya tuh nggak terlalu cepat berbusa ya, jadi lebih awet. Oke, kalau udah kayak gini, ini kalian bisa langsung goreng, bisa juga simpan di dalam freezer. Jangan lupa nanti kalau mau digoreng harus sudah tidak beku. Ini gorengnya aku pakai api sedang besar, jadi minyaknya tuh cukup panas, bukan yang panas banget sampai berasap gitu, enggak ya. Jadi cukup panas supaya nanti kita gorengnya tuh nggak usah kelamaan ya. Jadi tantangan kita kalau bikin goreng-gorengan yang base-nya itu raw good ya, seperti risol raw good, terus juga bitterballen ya, itu kan pada saat digoreng itu biasa dia ngembang tuh. Nah, supaya nggak pecah memang menggorengnya kalau bisa jangan kelamaan. Ini tuh dia luarnya crunchy, terus isian creamy beef mushroomnya ya, dia tuh tipikal yang gurih tapi bukan yang overpower ya. Terus dikombinasi sama keju yang molor, apalagi dicocol sama si saus truffle-nya, ini udah pasti jadi pengalaman makan risol yang baru. Bikinnya juga cukup mudah, bisa buat stok juga di dalam freezer ataupun kulkas ya, bisa banget buat cemilan atau bekal anak-anak.
Oke, kalau gitu thank you for watching. Untuk resep-resep risol lainnya juga aku udah pernah share ya, kalian bisa cek. Dan kalau request jangan lupa tag, serta temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.